Pernahkah hatimu bergetar saat menyebut satu nama yang tidak pernah bisa kau miliki sepenuhnya namun tak pernah bisa kau lupakan sepenuhnya? Ada rindu yang kau simpan dalam diam. Ada doa yang kau bisikkan tanpa suara. Dan ada cinta yang tidak pernah berani kau ungkapkan kepada siapapun. Namun ketahuilah, Allah mengetahui semuanya. Allah melihat apa yang tersembunyi di balik dadamu. Allah mendengar apa yang bahkan tidak mampu kau ucapkan dengan lisanmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan engkau tetap bersama sampai akhir. Tekan subscribe, like dan sebarkan agar lebih banyak hati yang tersentuh dan kembali kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, cinta adalah fitrah. Ia hadir tanpa diundang, ia tumbuh tanpa direncanakan, dan seringkali ia bersemi pada waktu yang tidak tepat dan pada seseorang yang tidak bisa kita miliki. Namun Islam tidak pernah memusuhi cinta. Islam justru memuliakan cinta, selama ia dijaga dalam batas yang diridai oleh Allah. Allah berfirman, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Betapa dalam makna ayat ini, tidak ada satu getaran pun dalam hati yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu rasa pun yang tersembunyi dari pengawasan Allah. Maka ketika engkau mencintai seseorang dalam diam, menjaga pandangan, menahan diri dari yang haram, memilih untuk tidak melanggar batas, sesungguhnya itu bukan kelemahan, itu adalah kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina bagi anak Adam yang pasti akan ia alami. Mata berzina dengan melihat, telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan melangkah, dan hati berkeinginan serta berangan. Kemudian kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Dari sini kita belajar, bahwa menjaga cinta bukan hanya tentang tidak berbuat, namun juga tentang menjaga hati agar tetap tunduk kepada Allah. Ketika engkau memilih untuk mencintai dalam diam karena takut kepada Allah, ketika engkau menahan diri karena ingin menjaga kehormatan, ketika engkau menyerahkan semuanya kepada takdir Allah, maka saat itulah cintamu menjadi ibadah. Cintamu menjadi saksi ketaatanmu, dan cintamu menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, barang siapa menjaga apa yang ada antara dirinya dan Allah, maka Allah akan menjaga apa yang ada antara dirinya dan manusia. Maka jika cintamu tidak sampai kepada manusia yang kau harapkan, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Atau Allah ingin mengangkat derajatmu dengan kesabaran. Karena tidak semua cinta harus memiliki, dan tidak semua rasa harus diungkapkan. Ada cinta yang cukup Allah saja yang tahu, dan itu sudah lebih dari cukup. Dan ketika malam menjadi saksi bisu atas rindu yang tak tersampaikan, ketika air mata jatuh tanpa seorang pun yang memahami, disitulah Allah paling dekat denganmu. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kedekatan ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi kedekatan yang menghadirkan kasih sayang, yang memahami luka tanpa perlu penjelasan, yang mengerti rindu tanpa perlu kata-kata. Saudaraku yang sedang memendam cinta, jika hari ini engkau merasa lelah karena menahan rasa, jika engkau merasa sakit karena harus melepaskan dalam diam, maka ketahuilah, setiap luka yang kau tahan karena Allah akan berubah menjadi cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Janji ini bukan sekadar penghibur. Ini adalah kepastian dari Rabb yang tidak pernah ingkar. Bisa jadi yang kau cintai hari ini bukan yang terbaik untukmu. Bisa jadi Allah menjauhkanmu bukan karena tidak sayang, tetapi karena Allah lebih tahu apa yang akan melukaimu di masa depan. Maka jangan paksa takdir, jangan kejar sesuatu yang Allah jauhkan, dan jangan tangisi sesuatu yang belum tentu baik untukmu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Betapa dalam hikmah ini, karena manusia bisa berubah, perasaan bisa pudar, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika cintamu tidak berbalas, maka jangan merasa kehilangan segalanya. Karena sejatinya yang kau butuhkan bukan dia, tetapi Allah yang menciptakan dia. Cinta kepada manusia bisa membuatmu terluka, namun cinta kepada Allah akan menyembuhkan segalanya. Maka arahkan kembali hatimu,
Bersihkan niatmu, dan gantungkan seluruh harapanmu hanya kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur akhir dari kisahmu. Apakah dipertemukan dalam ikatan yang halal, ataukah dipisahkan untuk kebaikan yang lebih besar? Karena apapun yang Allah pilihkan, itulah yang paling tepat, itulah yang paling indah, dan itulah yang paling menyelamatkan. Dan pada akhirnya engkau akan memahami bahwa tidak semua yang kau cintai harus kau miliki, dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Ada yang Allah jauhkan untuk menjaga hatimu, ada yang Allah tahan untuk menguatkan sabarmu, dan ada yang Allah hadirkan hanya untuk mengajarkan arti ikhlas dalam hidupmu. Saudaraku yang sedang belajar melepaskan, jangan kau kira setiap air mata yang jatuh itu sia-sia. Tidak, semua tersimpan rapi di sisi Allah. Menjadi saksi betapa engkau berjuang menjaga dirimu dari yang tidak halal. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka saat engkau memilih diam, saat engkau menahan diri, saat engkau memutuskan untuk tidak melangkah lebih jauh demi menjaga batas, itu semua tercatat sebagai kebaikan. Sebagai bukti bahwa cintamu tidak liar, tetapi tunduk pada aturan Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hati itu tidak akan tenang kecuali dengan Allah, dan tidak akan bahagia kecuali dengan kedekatan kepadanya. Maka jika hari ini hatimu masih gelisah, masih terluka, masih berharap pada sesuatu yang belum tentu menjadi takdirmu, itu pertanda bahwa hatimu sedang diajak kembali. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Perbaiki hubunganmu dengannya. Perbanyak sujudmu di sepertiga malam. Bisikkan semua yang kau rasa tanpa perlu malu. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar. Meski engkau mengulang doa yang sama setiap malam. Dan yakinlah, jika suatu hari Allah takdirkan dia untukmu, ia akan datang dengan cara yang paling indah, dalam ikatan yang paling suci, tanpa melanggar satu pun aturannya. Namun jika Allah takdirkan ia bukan untukmu, maka percayalah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yang tidak hanya menenangkan hatimu, tetapi juga mendekatkanmu kepada surga. Karena cinta sejati bukan sekadar bersama, tetapi tentang siapa yang mampu membawamu lebih dekat kepada Allah. Maka tenangkan hatimu, serahkan semuanya kepada Allah, dan teruslah berjalan dalam ketaatan. Karena pada akhirnya, yang akan membuatmu bahagia bukan siapa yang kau miliki, tetapi seberapa dekat dirimu dengan Allah. Dan disitulah engkau akan menemukan bahwa Allah bukan hanya mengetahui cintamu, tetapi juga sedang menyiapkan jawaban terbaik untuk hidupmu. Dan kelak ketika waktu membuka seluruh rahasia yang selama ini tersembunyi, engkau akan tersenyum dalam diam, mengingat betapa dulu engkau pernah memohon sesuatu dengan penuh harap. Namun Allah tidak memberikannya, bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena Allah Maha mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Allah berfirman, boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Betapa sering kita tertipu oleh perasaan sendiri, menganggap sesuatu sebagai kebahagiaan, padahal di baliknya tersimpan luka yang panjang. Maka ketika hari ini Allah menahan sesuatu darimu, itu bukan penolakan, itu adalah perlindungan. Saudaraku, cinta yang kau jaga karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Ia mungkin tidak berakhir dengan kebersamaan, namun ia akan berakhir dengan kemuliaan. Karena engkau telah memilih jalan yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Jalan menahan diri, jalan menjaga hati, jalan mencintai dengan cara yang diridai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah kemuliaan itu, ketika rasa ada namun iman lebih kuat, ketika kesempatan terbuka namun takut kepada Allah lebih besar. Maka jika hari ini engkau menahan diri, jika engkau memilih menjauh demi menjaga kehormatan, jika engkau memutuskan untuk tidak melanggar batas meski hati terasa berat, ketahuilah, engkau sedang berjalan menuju kemuliaan yang besar di sisi Allah. Suatu hari nanti, entah di dunia atau di akhirat, engkau akan melihat hasil dari semua kesabaran itu. Dan pada saat itu engkau akan berkata dalam hatimu, ternyata benar, Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidupku.
Maka teruslah percaya, teruslah menjaga, dan teruslah mencintai dengan cara yang benar. Karena Allah tahu kamu mencintainya. Dan Allah lebih tahu kemana cinta itu seharusnya berlabuh. Dan pada satu titik dalam perjalanan hidupmu, engkau tidak lagi bertanya mengapa harus dia. Tidak lagi bertanya mengapa harus berpisah. Tidak lagi menggenggam harapan yang dulu begitu kau perjuangkan. Karena hatimu telah belajar sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ketenangan bukan datang dari memiliki, tetapi dari menerima. Saudaraku yang sedang Allah didik dengan rasa. Ada fase di mana Allah tidak mengubah keadaanmu. Tetapi Allah mengubah hatimu. Dari yang gelisah menjadi tenang. Dari yang berharap pada manusia menjadi bersandar hanya kepadanya. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika ayat ini benar-benar hidup dalam dadamu, maka engkau tidak lagi menggantungkan bahagiamu pada siapapun. Tidak pada dia yang kau cintai. Tidak pada dunia yang fana. Tetapi hanya kepada Allah yang abadi. Dan disitulah rahasia kebahagiaan itu terbuka. Bukan ketika engkau mendapatkan semua yang kau inginkan. Tetapi ketika engkau ridha dengan semua yang Allah tetapkan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka jangan lagi engkau sibuk memikirkan apakah dia memikirkanmu atau tidak. Jangan lagi engkau habiskan waktumu untuk menebak isi hatinya. Karena yang lebih penting adalah memastikan hatimu selalu dekat dengan Allah. Jika Allah melihat hatimu tulus, Allah melihat air matamu jatuh karena ingin menjaga diri. Allah melihat perjuanganmu menahan sesuatu yang sebenarnya kau inginkan. Maka yakinlah, tidak ada satu pun yang terlewat dari balasannya. Dan perlahan engkau akan sampai pada satu kesadaran yang menenangkan. Bahwa kehilangan yang kau rasakan dahulu, ternyata adalah jalan menuju kedewasaan. Adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Dan adalah bentuk kasih sayang yang tidak selalu bisa langsung kau pahami. Maka hari ini jika hatimu masih bergetar ketika mengingatnya, itu bukan dosa selama engkau menjaganya tetap dalam batas. Itu bukan kelemahan selama engkau tidak menuruti hawa nafsu. Karena yang Allah nilai bukan sekadar rasa, tetapi bagaimana engkau mengelola rasa itu. Apakah ia membawamu mendekat kepada Allah, atau justru menjauhkanmu darinya? Dan jika engkau memilih jalan yang benar, meski berat, meski sunyi, meski penuh perjuangan, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju cinta yang lebih agung. Cinta yang tidak akan mengecewakan. Cinta yang tidak akan meninggalkan. Cinta yang akan menyelamatkanmu hingga ke surga. Dan akhirnya, setelah panjangnya perjalanan rasa yang kau lalui, setelah lelahnya hatimu menahan dan menjaga, engkau akan sampai pada satu titik paling indah dalam hidupmu. Titik di mana engkau berkata dengan penuh ketenangan, ya Allah, aku ridha dengan apapun yang engkau tetapkan. Disitulah semua kegelisahan mereda. Disitulah semua luka menemukan maknanya. Dan disitulah cinta yang dahulu terasa berat berubah menjadi cahaya yang menuntunmu kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang siapa yang berhasil kita miliki, tetapi tentang siapa yang berhasil kita pertahankan dalam ketaatan. Dan cinta yang paling berharga bukan yang membuatmu bahagia sesaat, tetapi yang membawamu selamat hingga akhirat. Maka jika hari ini engkau sedang menahan rasa, tetaplah kuat. Jika engkau sedang belajar melepaskan, tetaplah sabar. Jika engkau sedang memperjuangkan keikhlasan, tetaplah istiqomah. Karena Allah tidak pernah salah memilihkan jalan untuk hambanya. Allah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yakinlah, tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada kesabaran yang terbuang. Dan tidak ada cinta yang dijaga karena Allah yang berakhir dengan kerugian. Semua akan kembali dalam bentuk yang lebih indah, lebih tenang, dan lebih mendekatkanmu kepada surga. Maka tenangkan hatimu, percayalah sepenuhnya kepada Allah, dan teruslah berjalan dalam ketaatan. Karena Allah tahu kamu mencintainya. Dan Allah pula yang akan menentukan akhir terbaik dari kisah cintamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan cinta kepadamu yang tidak pernah hilang. Amin ya Rabbal Alamin.